Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 10 Oktober 2023 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa Pekan Biasa ke-27. Kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sungguh amat indah dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Mari sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, bacaan Injil hari ini berbicara mengenai dua orang bersaudara, Marta dan Maria, tetapi sangat berbeda dalam hal memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan itu terlihat dalam hal penyambutan atau pelayanan mereka kepada seorang tamu agung, yaitu Yesus yang saat itu berkunjung ke rumah mereka. Kisah ini ditulis oleh Lukas bukan untuk mempertentangkan kedua tokoh ini, bukan mempertentangkan soal aktivitas mereka berdua, bukan juga untuk menyatakan bahwa yang satu lebih rohani dan satunya lebih duniawi, tetapi untuk menentukan pilihan terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan segala hiruk-pikuknya. Dua perempuan ini memiliki pilihan masing-masing untuk melakukan sesuatu ketika Yesus datang ke rumah mereka, dan masing-masing dikendalikan pula oleh sesuatu yang berbeda. Selama ini Marta tentu saja hafal dengan peraturan-peraturan, etiket yang berlaku, apa yang harus dilakukan pada saat-saat tertentu. Antara lain kalau ada tamu mesti diberi makan dan minum, apalagi ini tamu agung Yesus. Maka Marta yakin bahwa inilah wujud pelayanan yang benar. Marta sebenarnya merupakan representasi orang-orang yang mencoba mendapatkan sukacita, kebahagiaan dengan misi waktu, dengan memenuhi kriteria-kriteria dunia yang umumnya dipenuhi dengan keglamoran dalam berbagai bentuk. Sedangkan Maria adalah representasi mereka yang dengan penuh keberanian, berani meninggalkan kesenangan yang ditawarkan dunia dan memperoleh sukacita yang ditawarkan Yesus. Sekalipun mungkin akibatnya Maria harus berdiskusi dengan Yesus tanpa snack, tanpa makanan yang merupakan lambang dari sukacita, kegembiraan, kesenangan dunia. Artinya di sini Maria berhasil keluar dari pemahaman umum tentang sukacita dan kini menyerahkan diri untuk dikendalikan oleh pemahaman baru akan sukacita itu di dalam Yesus. Keputusan Maria sebenarnya cukup radikal, dan justru disitulah pesan ini dan memberikan kabar sukacita
bagi kita. Sebenarnya memang tidak ada yang salah dengan Marta. Toh apa yang dia lakukan itu sebenarnya juga ya kesibukan untuk melayani Yesus, bukan untuk melayani diri sendiri. Adalah sangat wajar kalau dia kesal, uring-uringan, melihat bahwa saudarinya diam-diam saja tidak membantu. Akhirnya dia mengeluh kepada Yesus akan saudarinya ini. Seakan-akan Maria tidak peduli dengan dia, duduk-duduk mendengarkan perkataan Yesus. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Marta dengan lumayan kasar mengeluh kepada Yesus tentang saudarinya yang nampaknya malas itu, maka Yesus menjawab dengan lemah lembut tetapi tegas, "Marta, Marta." Nah, kata-kata Yesus di sini tidak untuk menyalahkan Marta dan tidak menganggap bahwa kesibukan melayani itu adalah salah. Pelayanan Marta dapat dianggap baik, namun dalam penilaian Yesus, pilihan dan tindakan Maria adalah yang terbaik sebab ia memperlihatkan hal yang penting dan perlu pada saat itu. Marta ternyata lebih dikuasai dan dikendalikan oleh kekhawatiran, kesusahan, dan kesibukan dengan banyak perkara, dan melupakan sesuatu yang sangat berharga pada saat itu, yaitu kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang sedang berkunjung ke rumah mereka. Yesus sebenarnya tetap menghargai apa yang dilakukan Marta ini untuk melayani dia tentu saja. Tetapi Yesus juga mengingatkan bahwa Marta seharusnya berlaku seperti saudarinya Maria, mampu memilih prioritas pada kesempatan kunjungan itu. Dan itu sudah diungkapkan oleh Yesus. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya, Maria telah mempergunakan kesempatan yang ada dan mengambil keputusan untuk memilih yang terbaik pada saat itu, yaitu sabda kehidupan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini, Maria dikendalikan oleh prioritas yang baginya adalah yang terutama, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Para sahabat, kisah ini mengajarkan kita bahwa pengikut Yesus harus berani mengambil pilihan yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini, dalam menerima dan melayani Yesus, yaitu pilihan yang mungkin saja tidak populer, dianggap ketinggalan zaman, dianggap terlalu idealis dan kaku. Namun dengan pilihan terbaiknya ini, dirinya tidak terbawa oleh arus zaman sekarang ini. Lihatlah misalnya betapa seringnya banyak kegiatan gereja justru dipengaruhi oleh sistem, gaya, pola kehidupan dan kegiatan dunia yang seringkali didominasi oleh keglamoran, monumental, materialistis, hedonisme, orientasi uang, juga orientasi jabatan atau kekuasaan, ataupun orientasi prestise dan lain-lainnya. Nah, di sini kita diingatkan bahwa pelayanan yang nampaknya baik itu bisa jatuh pada egoisme. Kalau ada yang mengganggu cara ia melayani, dia bisa langsung marah, bahkan lapor kepada Tuhan, atau mungkin malah kecewa kepada Tuhan. Sebab sebagaimana ungkapan Marta, Tuhan tidak anggap Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan daku melayani daku seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Ini pelayanan demi kepentingan diri sendiri. Dan pelayan begini umumnya paling sulit untuk menyadari kesalahannya. Dia tidak pernah merasa bersalah. Nah, berani memilih yang terbaik, tentu saja terbaik menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran manusia, bukan menurut kebiasaan dunia, bukan menurut pemahaman kebanyakan orang. Pertanyaannya ialah, bagaimana kita tahu bahwa bagian terbaik yang kita pilih sudah sesuai dengan ukuran atau standar dari Tuhan?
Atau bagaimana caranya supaya kita memiliki keberanian untuk memilih yang terbaik dalam pandangan Tuhan? Sebenarnya sederhana saja, sudah dikatakan, sudah diperlihatkan oleh Maria, yaitu dengan duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Dia. Itu berarti kita sedang mengisi hidup kita dengan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang memiliki nilai hidup bersama Yesus. Hanya apabila kita selalu lebih dulu mendengarkan suara Yesus, kita akan memiliki kemampuan untuk mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupan ini. Hanya dengan mendengarkan Dia, kita akan dimampukan untuk berbuat, untuk bekerja, dan melayani sesuai dengan kriteria dari Tuhan dan bukan kriteria dari dunia. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 10 Oktober 2023. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.